Lanjutkan informasi siang hari ini, puluhan mantan narapidana teroris atau napiter di Poso, Sulawesi Tengah berikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Mereka juga mengajak rekannya yang masuk daftar pencarian orang atau DPO untuk segera menyerahkan diri. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah ikrar yang dibacakan Supriyadi alias Upik Pagar, mantan narapidana teroris, mewakili 29 orang rekannya. Pembacaan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila itu disampaikan di kawasan pesisir Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Disaksikan Kapolda Sulawesi Tengah bersama jajaran, para mantan teroris ini juga bertekad bersama masyarakat ikut membangun Kabupaten Poso. Mereka juga mengajak 4 rekannya yang masuk daftar pencarian orang untuk segera menyerahkan diri. Teman-teman semua ex-napiter berusaha untuk bagaimana supaya teman yang masih ada di gunung itu supaya bersedia mau turun kembali lagi ke NKRI, karena apa yang mereka perjuangkan sekarang ini saya katakan tidak jelas mau arah perjuangannya kemana, untuk apa, dan malah menimbulkan banyak korban dari masyarakat, baik itu dari dirinya sendiri, itu banyak yang dirugikan. Langkah puluhan mantan napi teroris tersebut mendapat apresiasi banyak pihak. Mereka sudah kembali ke jalan yang lurus, mereka sudah pernah mendapat hukuman semuanya, dan mereka sudah bisa berkarya, berbakti buat masyarakat Poso, buat masyarakat Sulawesi Tengah, dan buat bangsa Indonesia. Diharapkan langkah ini bisa diikuti sejumlah terduga teroris yang kini masih dalam pengejaran. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, kita tentunya menyambut baik kembalinya mantan narapidana teroris untuk berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ustaz Atabik, salah satu doktrin yang begitu kental di kalangan teroris adalah bahwa yang bukan golongan mereka adalah togut atau termasuk pemerintah dan juga harus diperangi. Sebenarnya siapa yang dimaksud togut dalam tafsiran Al-Quran? Masya Allah, Mbak Utri, ini penafsiran yang tentu menyimpang. Kata togut tidak merujuk kepada pihak tertentu, tidak merujuk kepada orang-orang tertentu. Togut itu berasal dari bahasa Arab, artinya togha yatgha, berlebih-lebihan dalam perbuatan. Seseorang yang berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu namanya juga dikategorikan perbuatan togha. Atau bahasa yang lain, toghut itu adalah melampaui batas. Mereka yang tidak mengakui bangsa ini berarti melampaui batas. Kenapa ada batas? Karena ada peraturan, karena ada tuntunan. Kita dituntun oleh agama kita untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dan mentaati pemerintah. Kenapa demikian? Agar kita tidak melampaui batas. Melampaui batas adalah sifat yang tercela. Karenanya diidentikan orang yang melampaui batas namanya taghut. Tapi tidak ada mengena dengan pihak tertentu, dengan kelompok tertentu. Kita semuanya adalah berasal dari adat. Kita semuanya juga tinggal di negara yang kita cintai ini. Kita semuanya juga berbakti kepada agama, kepada nusa dan bangsa. Selama kita memberikan bakti kita kepada agama dan bangsa ini, maka kita semuanya adalah bersaudara. Tidak ada kemudian klaim bahwa kamilah yang menjalankan agama, yang lain tidak menjalankan agama. Karena agama tidak hanya melulu urusan ibadah. Tapi agama itu bicara pula urusan interaksi, urusan muamalah. Bagaimana memberikan jasa dan bakti kepada bangsa, kepada masyarakat, kepada seluruhnya. Inilah esensi dari agama. Karenanya tauhid yang dipandang oleh mereka sesungguhnya adalah tauhid yang tidak sesuai dengan pandangan para ulama. Kita tentu menghindari perilaku melampaui batas. Perilaku berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan juga termasuk kata Allah, ikhwanas syayatin, teman-temannya setan. Kita berada di tengah-tengah. Kita menjalankan aturan agama, kita juga menjalankan aturan negara. Itu tengah-tengah. Kita beribadah dan kita bermuamalah tengah-tengah. Kita memenuhi kebutuhan fisik kita, kebutuhan rohani kita, itu tengah-tengah. Kita menjalankan sewajarnya, itu pula tengah-tengah. Agar kita terjaga dari ekstremisme atau
pengakuan-pengakuan sepihak, maka kita perhatikan aturan-aturan atau nilai-nilai dan tuntunan dari agama kita, perhatikan pula nilai-nilai dan tuntunan dari negara kita yang kita cintai, insya Allah. Ustaz, Islam jelas sekali melarang tindakan terorisme. Tapi mengapa banyak teroris yang mengatasnamakan Islam? Bahkan dalil yang mereka ambil pun dari kitab suci Al-Quran. Mengapa ini bisa terjadi, Ustaz? Di mana kesalahannya? Ya, amat sangat mudah orang mengklaim bahwa ini berasal dari Al-Quran, ini berasal dari agama. Kalau dalam pandangan para ulama, agar itu juga diterima oleh masyarakat. Kita berpandangan kalau tidak ada rujukannya, masyarakat menolak. Untuk kemudian diterima oleh masyarakat, maka mereka beralasan atau berargumentasi, ini ada ayatnya, ini ada hadisnya. Padahal pandangan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis juga ada tuntunannya dari para ulama. Ada tuntunan bahasa, ada tuntunan syariat, ada tuntunan bagaimana konteks Al-Quran dan konteks hadis. Dahulu terjadi apa yang terjadi, sekarang tidak boleh terjadi seperti mana dahulu terjadi. Inilah memahami Al-Quran dan hadis secara konteks. Biasanya, kenapa terjadi pemahaman yang bersifat ekstremisme, ya, bersifat kekerasan? Karena mereka memahami nilai-nilai, memahami teks-teks agama bukan dari sumber-sumber yang menunjukkan kebaikan. Dasarnya adalah mereka menukil ayat, kemudian menafsirkan tanpa dasar ilmu, maka terjadilah penafsiran-penafsiran terhadap Al-Quran, terhadap hadis, yang sesungguhnya Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berbuat kasar, berbuat keras, apalagi tindakan ekstremisme. Nabi pula mencontohkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat lembut, seorang yang sangat pengasih, seorang yang sangat penyayang. Bagaimana mungkin? Dan sifat kasih sayang Nabi bukan hanya untuk sahabatnya saja, tapi untuk seluruh masyarakat Mekah, untuk seluruh masyarakat Madinah. Tidak ada kamus ekstremisme dalam Al-Quran, juga dalam hadis, dan dalam agama kita, serta dalam negara kita, insya Allah. Terakhir, Ustaz, bagaimana menangkal paham radikalisme, ekstremisme agar tidak masuk di lingkungan terdekat kita? Ya, Mbak Utri, kedangkalan tentang pemahaman agama menjadi pemicu akan terjadinya pandangan-pandangan ekstrim. Pandangan ekstremisme adalah karena tidak merujuk kepada sekian banyak literatur. Ketika hanya merujuk satu buku, seseorang akan berpandangan sempit, berpandangan parsial atau picik. Maka kita sesungguhnya diperkaya oleh para ulama. Subhanallah, para kiai di Nusantara ini banyak pandangan-pandangan mereka. Para ulama terdahulu juga menyampaikan pandangan-pandangannya. Sesungguhnya kita memadai dengan merujuk kepada para ulama terdahulu, para kiai terdahulu, para pemimpin bangsa terdahulu. Karena apa yang mereka sampaikan adalah berdasarkan apa yang mereka praktekkan di lapangan. Biasanya pula, kenapa terbawa pada paham ekstremisme? Karena apa yang mereka pahami bukanlah apa yang mereka praktekkan. Mereka berada di kitab, tapi mereka lupa bahwa mereka berada di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan demikian juga akan mengarah kepada ekstremisme. Demikian juga biasanya mereka yang tidak punya kesabaran ekstra, ingin cepat hasilnya, bahkan memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan norma, etika, dan kesantunan serta kepatutan, umumnya terbawa kepada arus, kepada aliran-aliran yang memudahkan seseorang untuk melakukan atas nama agama, padahal agama tidak pernah memerintah dengan kekerasan. Agama tidak pernah menyuruh umatnya berbuat keras, tapi malah agama menuntut kita untuk bersikap lembut, untuk bersikap baik, dan kita berbuat baik kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz, penjelasannya terima kasih. Kita saatnya beralih ke informasi lainnya. Lantaran